Hai, welcome back to my channel. Hari ini saya mau sharing terkait dengan robot trading, yaitu cara jual beli saham menggunakan robot trading di aplikasi iPod, teman-teman. Nah, jadi robot trading itu kalau di aplikasi iPod yang lama itu disebut dengan ATM atau auto trading mesin, di mana fitur ini dapat digunakan untuk melakukan pembelian, penjualan, stop loss, profit taking ataupun trailing stop, dengan tentunya menentukan berbagai kondisi serta aksi untuk dapat dijalankan secara otomatis tanpa ribet, teman-teman, di mana fitur ini juga sebagai media atau sebagai alat untuk melakukan eksekusi atau eksekutor dari trading plan yang kita siapkan, teman-teman. Oke, sebelum lanjut, teman-teman diharapkan untuk di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi iPod. Kita langsung saja ke aplikasinya untuk menerapkan cara melakukan jual beli saham dengan robot trading. Oke, nah untuk mencari menu robot tradingnya atau fiturnya, di sini ada dua pilihan, teman-teman. Ketika di home di iPodnya, di sini ada saham pro dan kemudian ada robo advisor. Nah, teman-teman bisa klik robo advisor ataupun saham pro. Nah, misal saya klik di sini robo advisor. Nah, setelah teman-teman klik robo advisor itu, maka muncul pilihan yaitu robo new text. Ataupun tadi ketika kita klik saham pro, itu juga akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Inilah tampilan dari aplikasi iPod yang terbaru, dan di sini juga langsung diarahkan ke robo new text, atau teman-teman bisa klik di sini juga. Nah, kemudian di bawahnya juga ada beberapa menu terkait dengan info, market info, dan tools yang disediakan oleh aplikasi iPod, dan sangat lengkap sekali. Oke, kita kembali lagi ke topik, yaitu ke robo new text atau robo tradingnya. Kita bisa klik ya. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Yang pertama langkah kita lakukan adalah kode ya. Kita memilih atau mengenter dari kode saham yang ingin kita beli. Saya akan pilih terlebih dahulu untuk kode sahamnya. Misalnya di sini saya mau beli saham BBRI ya. Kita pilih kode saham BBRI. Nah, di sini sudah ada saham BBRI dengan harga saat ini yaitu 4.820 per lembarnya. Oke, di sini saya sepakati bahwa saya ingin membeli di harga yang jauh lebih murah, yaitu kisaran harga 4.500 ya, teman-teman. Dan sekarang harganya 4.820 dan saya mau beli di harga 4.500. Nah, kemudian di bawahnya itu ada validity dan notification. Nah, kita tinggal klik ini. Jadi validity dan notification ini adalah untuk menentukan yang pertama terkait dengan aktif period atau waktu kita melakukan pembelian, dimulai melakukan pembelian sampai dengan akhir kita melakukan pembelian. Nah, karena jam bursa itu buka jam 9 WIB, jadi kita tinggal samakan saja. Di sini kita pilih jam 9, kemudian pilih done. Kemudian untuk waktu berakhirnya juga sama, yaitu jam 4, kita pilih done. Oke, jika sudah, kemudian di bawahnya ada condition valid. Itu adalah seberapa lama kita memberikan kondisi itu, keberlakuan dari kondisi dari robot trading atau order otomatisnya untuk melakukan pembelian. Nah, di sini itu berlakunya maksimal di sini itu sampai 1 bulan, teman-teman. Jadi saya akan menyetingnya itu selama 7 hari ya, kurang lebih sekitar 5 hari jam bursa, yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, itu sampai tanggal 17. Oke, kita klik 17, kemudian kita pilih set. Nah, setelah aktif period dan condition validnya sudah ditentukan, kemudian di bawahnya ada email ya. Ada default email. Default email nih, teman-teman bisa isi email yang baru selain email yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran iPod ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan notifikasi ke email yang baru, tinggal masukkan email yang baru. Atau teman-teman tidak ingin mendapatkan notifikasi, teman-teman tinggal klik tanda centang ini, jangan diklik ya, maka teman-teman tidak akan mendapatkan notifikasi. Kalau ingin, kita tinggal pilih email saja. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya condition dan action ya, teman-teman. Jadi condition ini adalah syarat ya, syarat di mana teman-teman di condition ini kita bisa menentukan harga dan volume. Kemudian di action ini adalah kita memberikan aksi terhadap kondisi yang kita berikan, itu baik melakukan pembelian ataupun melakukan penjualan. Nah, kita di condition ini ada beberapa condition ya, harga fresh atau select fresh condition, ada simple, ada breaking,
ada reversal, ada vol market, dan ada multi event. Nah, multi event ini biasanya digunakan untuk stop loss atau taking profit dan trailing stop. Nah, kita akan bahas lebih khususnya yaitu terkait dengan kondisi yang simple ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman butuh penjelasan yang lain, teman-teman bisa komen di kolom komentar, salah satunya seperti stop loss, taking profit, dan trailing stop ya teman-teman. Nah, kemudian di menu condition ini simple, kita bisa di sini ada menu compare. Nah, compare ini ada 3 pilihan, yaitu ada last price, best offer price, dan best bid price. Jadi last price itu adalah harga terakhir ketika menyentuh di harga 4.500 sesuai dengan harga yang mau saya beli. Ketika best offer price itu adalah harga jual ya, penawaran penjualan di harga 4.500. Kemudian best bid price itu adalah entry penawaran di harga yang terjadi entrian di harga 4.500. Di sini saya akan pilih last price ya. Saya pilih last price. Nah, kemudian di sini itu adalah harganya kita tentukan. Last price itu di harga berapa? Nah, sebelumnya di sini ada menu kurang dari sama dengan. Kita ketika klik itu ada 2 pilihan teman-teman, kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kurang dari sama dengan ini artinya ketika kita ingin membeli harga saham itu beli on support ya. Jadi ketika harganya kurang dari sama dengan itu harganya kita saat beli harganya di support, atau lebih dari sama dengan itu ketika kita mau beli saham di harga breakout ya, beli on breakout. Jadi ketika saya mau beli di harga 4.500 itu artinya harganya jauh di bawah dari harga sekarang. Itu berarti saya pilih kurang dari sama dengan. Ketika teman-teman ingin membeli harga lebih dari 4.820, misalnya harga di 4.900 saat on breakout, berarti teman-teman pilih lebih dari sama dengan. Oke, saya pilih dari kurang dari sama dengan. Kemudian di sini tentukan harga yang mau dibeli. Saya mau beli di harga 4.500. Jadi saya ketik 4.500. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada nonce, ada remaining bid volume, ada column down. Nah, jadi untuk pilihan yang di bawahnya ini terkait dengan none itu artinya kita hanya berdasarkan harga di sini saja. Kemudian kalau berdasarkan remaining bid volume itu artinya kita juga berdasarkan bid volume ya. Ketika kita mau beli, kita berdasarkan bid volume ketika harga itu menyentuh volume kurang dari sama dengan, misalnya di sini adalah kurang dari sama dengan 5.000 volume. Ya, 5.000 volume misalnya kurang dari sama dengan 5.000 volume, ketika harga menyentuh 4.500 dengan volume bidnya itu lebih kecil dari 5.000 maka akan tereksekusi. Nah, kemudian terkait dengan cumulative down itu artinya ketika volume yang sudah terakumulasi atau volume yang sudah terjual atau dance itu di harga 4.500 itu kurang dari 5.000, lebih dari atau kurang dari 5.000. Jadi kalau volume yang terjual belum melebihi 5.000 volume dari yang terjadi atau yang terjual di harga 4.500 maka tidak akan tereksekusi. Seperti itu. Kelihatannya cukup ribet sekali teman-teman, cuman kalau beberapa trader biasanya menggunakan ini, itu sangat penting terkait dengan analisa-analisa yang sudah dilakukan. Nah, di sini saya akan pilih none saja karena saya hanya berpatokan terkait dengan harga terakhir atau last price di harga kurang dari sama dengan 4.500. Nah, jika sudah, maka teman-teman silakan kemudian kondisinya sudah selesai, kita lanjut ke action ya. Kita lanjut klik action, kemudian di sini kita mau melakukan pembelian teman-teman. Jadi kita pilih buy ya. Kalau ingin menjual kita pilih sell, kalau ingin membeli kita pilih buy. Nah, kemudian di menu action di sini juga ada beberapa pilihan terkait limit order, market order, kemudian auto order. Jadi di sini saya pilih limit order teman-teman. Kemudian di sini adalah saya pilih terkait dengan last price-nya. Saya pilih last price. Nah, selain last price juga ada best offer price. Selain last price di sini juga ada best offer price dan best bid price, kemudian best offer plus one tick, atau di bawahnya best bid min one tick, seperti itu. Jadi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kalau last price itu berarti sama, yaitu di harga terakhirnya menyentuh harga 4.500. Kalau berdasarkan best bid price-nya berarti berdasarkan ketika harga itu entry di harga penawaran untuk pembelian di harga best bid price-nya, yaitu di 4.500, seperti itu. Kita
Saya di sini pilih last price sesuai dengan penawaran di awal. Kemudian di sini ada quantity ya, atau jumlah lotnya. Nah, di sini saya mau beli sebesar 5 lot. Jadi saya tinggal ganti di sini menjadi 5 lot ya, teman-teman. Kita jadikan 5. Nah, kemudian more action, di sini juga ada more action. Nah, kemudian kalau kita klik more action itu sama ya, harga after sebelum waktunya lebih dari sama dengan bid intervalnya itu 60 sekon waktu pembelian, kemudian time-nya itu adalah sampai dengan jam 15.49 atau jam market atau bursa seperti yang kita lakukan di kondisi tadi. Tentu kita tidak perlu mengklik ini karena kita sudah mengkondisikan tadi di validity-nya. Nah, kemudian more action-nya, kemudian di sini quantity-nya kita pilih 5 lot, kemudian dengan full value atau nominal asumsi harga atau fresh uang yang diperlukan yaitu sebesar 2.410.000 seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, maka teman-teman silakan langsung klik yang pojok kiri bawah atau submit. Kita klik submit di sini, teman-teman. Nah, ketika kita klik submit, maka di sini akan muncul konfirmasi terkait dengan order yang kita lakukan atau notifikasinya di mana dengan kondisi simple. Active period-nya itu tanggal jam 9 sampai jam 4. Kemudian rule-nya itu adalah ketika saham BBRI itu menyentuh harga kurang dari sama dengan 4.500, valid until itu adalah berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 dengan action buy dengan tipe limit order, kemudian kode saham yaitu BBRI dengan price itu harga terakhir yaitu di 4.500. Jika sudah, kita tinggal pilih submit, teman-teman. Nah, setelah pilih submit, maka akan muncul test submitted, artinya sudah disubmit. Kita bisa tekan OK. Nah, kemudian teman-teman kan tadi sudah melakukan order buy dengan Robonewters atau robot trading ya. Untuk melihat dari orderan itu, kita bisa pilih di sini Robolist ya. Kita klik Robolist, maka di sini muncul terkait dengan daftar atau list dari order otomatis yang kita lakukan. Nah, di sini ada saham BBRI dengan perintah buy dengan action limit order sebesar 5 lot, kemudian kondisinya itu sesuai yang tadi yaitu harga kurang dari sama dengan 4.500 dan statusnya masih aktif, teman-teman. Jadi ketika nanti tereksekusi, maka di sini akan statusnya itu sudah tereksekusi. Nah, ketika teman-teman ingin membatalkan, maka teman-teman tinggal klik saja di sini, teman-teman. Tinggal klik, maka di sini teman-teman muncul lagi terkait dengan kondisi active period, rules dan lain sebagainya sama seperti tadi. Nah, kemudian ada pilihan di sini ada stop dan delete. Stop itu artinya kita memberhentikan sementara. Ketika klik, maka are you sure want to stop this text? Jadi kita akan memberhentikan sementara perintahnya dan nanti bisa diaktifkan kembali. Kemudian kalau kita pilih delete, itu artinya kita menghapus dari perintah Robonewters yang tadi atau robot tradingnya atau perintahnya ini terhapus seperti itu. Misalnya di sini saya mau hapus, saya tinggal pilih OK. Nah, ketika sudah terhapus, maka di list pun tidak ada, teman-teman. Jadi daftar listnya juga terhapus. Jadi tidak ada perintah untuk robot trading test yang kita perintahkan tadi sudah terhapus, teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan untuk penjualan, perintahnya sebenarnya sama juga tadi itu untuk tutorial mau beli. Ketika mau jual, teman-teman tinggal mengganti terkait dengan actionnya saja, yaitu actionnya di sell. Jadi kondisinya, pengisian kondisinya sama, di harga berapa dan lain sebagainya. Ketika mau menjual, tentunya kita tinggal mengganti di sini, yaitu lebih dari sama dengan. Kemudian yang lain bisa disamakan. Kemudian pilih actionnya. Actionnya di sini itu ada dua, cuman buy dan sell. Karena teman-teman ketika ingin menjual tinggal pilih sell saja. Kemudian jumlah lot yang mau dijual, last price, more actionnya tidak perlu karena sudah di kondisi diisi. Kemudian teman-teman pilih submit seperti itu. Jadi kurang lebih sama untuk melakukan pembelian dan penjualan, bedanya cuma di action saja, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, terkait dengan robot trading menggunakan fitur pembelian robot trading yang ada di iPod. Tentunya ini sangat membantu sekali bagi teman-teman trading atau trader yang suka trading harian dengan waktu yang setiap hari tapi masih sibuk dalam kondisi-kondisi tertentu, baik bekerja dan lain sebagainya. Jadi dengan menu robot trading yang ada di aplikasi iPod ini, teman-teman sangat terbantu sekali bisa menentukan harga-harga yang mau teman-teman beli maupun harga-harga yang teman-teman mau jual.
Oke, gimana teman-teman? Semoga teman-teman paham terkait dengan robot trading yang disediakan di aplikasi iPod dan cukup membantu untuk teman-teman untuk melakukan trading. Nah, untuk hal-hal lain yang dapat dilakukan dengan robot trading seperti stop loss, taking profit, dan trailing stop dan lain sebagainya, saya akan buatkan videonya di lain waktu. Jadi teman-teman ketika ingin dibuatkan, tolong tulis di kolom komentar maka video-video yang mungkin teman-teman ingin dibuatkan oleh saya mengenai aplikasi iPod dalam trading saham, saya akan buatkan seperti itu. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.